الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية، نظم علي بن محمد بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12 وكان من أمر بحيرا ما اشتهر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Ikhwan, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bait yang ke-11 dan yang ke-12 dari matan Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, 100 bait mengenal sosok dan figur terbaik manusia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bait yang ke-11 disebutkan, thumma Abu Talibin al-ammu kafal khidmatahu thumma ila syami rahal. Setelah ditinggal wafat oleh kakeknya, maka pamannya yang bernama Abu Talib yang menjaganya atau yang mengkafilnya, artinya yang bertanggung jawab. Dalam hal apa? Khidmatahu, dalam penjagaannya, momong, kemudian bertanggung jawab, mengepalai, membapai, dan seterusnya, seperti itu ya. Kalau kita bicara khidmah, maka besar sekali dan cakupannya global. Thumma ila syami rahal, kemudian Abu Talib membawanya ke Syam untuk rahal, yaitu rehlah. Rehlah di sini orang Arab mengenal rehlah itu diantaranya ada rehlah tijariyah, yaitu rehlah untuk perniagaan, dagang, ada juga rehlah untuk berperang, dan semenjak adanya Islam nanti ada tambah lagi rehlah untuk menuntut ilmu. Wa dzaka ba'da 'amihi ats-tsani 'asyar. Hal itu terjadi di usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 tahun. Wa kana min amri Bahira mashtahar. Dan pada saat itulah terjadi hal atau perkara, yaitu pertemuannya beliau dan paman beliau dengan salah satu pendeta atau rahib Nasara saat itu yang masyhur. Nah, kita akan ambil bait yang ke-11 dan 12. Tadi telah kami sebutkan, thumma Abu Talibin al-ammu kafal khidmatahu. Yang dimaksud Abdul Muthalib di sini yaitu paman beliau yang satu ayah serta satu ibu dengan ayah Nabi kita, yang bernama siapa? Abdullah. Jadi Abu Talib itu memang saudara kandung dengan Abdullah. Perlu diperhatikan bahwa di dalam Islam saudara itu ada 3. Ada saudara kandung, disebutnya syaqiq atau syaqiqah. Ada saudara seayah, bisa akhun li'ab, ukhtun lil'ab, dan saudara seibu, bisa akhun li'um atau ukhtun li'um. Di dalam kemahraman semuanya ini menjadi mahram mu'abbad, yaitu mahram selama-lamanya. Nah, dalam peristiwa ini Abu Talib memang mendapatkan wasiat dari saudara kandungnya yang bernama Abdullah, bahwa nanti ketika dia nggak ada, yang akan mengambil amanah tanggung jawab bagi anaknya ya saudara kandungnya itu. Meskipun Abdul Muthalib itu memiliki anak yang banyak, bahkan anak laki-lakinya aja 10, tapi dia tahu bahwa
Abu Thalib inilah yang satu saudara kandung dengan Abdullah. Maka tentunya akan berbeda jika Muhammad ini dimomong oleh Abu Lahab misalnya, atau dimomong oleh Al-Haris misalnya. Mesti beda. Kenapa? Karena hanya satu ayah, beda ibu. Ya, tentu ceritanya tidak akan sama jika Muhammad kecil saat itu usia 8 tahun dipasrahkan kepada saudara yang satu rahim, yaitu sama-sama memiliki ibu yang bernama Fatimah bintu Amr, ya, istri dari Abdul Muthalib. Oleh karenanya wasiat ini menurun dari kakeknya Nabi, yaitu Abdul Muthalib, sebelum wafat dipasrahkan ke Abu Thalib. Padahal Abu Thalib merupakan putranya yang paling miskin di antara yang lainnya. Tapi permasalahannya bukan masalah kekayaan atau keberadaan harta materi. Karena Abdul Muthalib tahu bahwa Abu Thalib meskipun miskin, tapi dia punya tanggung jawab dan jiwa leadership. Jadi bedakan jiwa kepemimpinan dengan hanya jiwa bos, ya. Leadership sama bos itu berbeda kalau kita bicara manajemen. Kemudian summa ila syami rahal, berikutnya di usia 12 tahun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diajak oleh pamannya untuk rehlah dalam hal perdagangan. Nah, di sini bukan merupakan dalil, tetapi banyak di antara para ahli ilmu yang ada di Jazirah Arab dan sekitarnya. Begitu pula kalau di Indonesia ada salah satu pendapat Dr. Hafizahullah, yaitu Ustadz Irwandi Tarmizi. Kalau memang anak itu diajarkan bisnis, sebisa mungkin di usia 12 tahun atau kurang daripada itu. Artinya sekitar usia-usia belasan itu sudah dikenalkan bisnis. Kelak di usia 20 tahun, di usia 25 tahun dan menikah, mereka sudah punya modal yang bagus dalam aplikasi perdagangan. Kalau kita ini jelas jauh sekali. Pengen belajar dagang, kalau bukan asli orang pasar, orang tuanya atau lingkungannya, belajar manajemen industri, manajemen perdagangan di kuliahan. Tapi itu masih sebatas teori, aplikasinya bisa jauh beda. Sekali lagi ini bukan dalil, tapi bisa dipraktekkan. Anak pedagang, ya, di usia dininya sudah diajarkan dagang, bukan berarti eksploitasi ya, tapi mengajarkan, insya Allah kedepannya bisa nurun itu darah dagangnya dari orang tuanya. Dan itu yang terjadi oleh suku Quraisy. Rasulullah diajarkan dagang oleh pamannya, bahkan sampai diajak ke Syam, dan itu jauh sekali, sudah di atas 1000 km dari kota Mekah. Wa dzaka ba'da ami isna asyara min maulidihi. Dan itu terjadi setelah usia 12 tahun. Meskipun ada selang pendapat 14, 15, tapi nggak jauh daripada itu. Wa kana min amri bahira mastahar. Dan ternyata di perjalanan itu ketemu seorang rahib, ya, dikenal dengan Bahira, sesuai disandarkan dengan nama daerah tersebut. Dan ada peristiwa yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, begitu juga Al-Imam Al-Mubarakfuri, bahwa Bahira itu memang tahu Taurat, tahu Injil, bahkan sangat faham kapan turunnya Nabi akhir zaman, penutup para Rasul. Dan menurut keyakinan dia, hari-hari itu Nabi akhir zaman sudah lahir. Maka di tempat dia ibadah, karena orang ibadah dulu kalau rahib itu biasanya di tempat yang tinggi. Jadi bukan rumah biasa, ada setelah rumah dibangun lagi bangunan yang paling tinggi daerah tersebut, iktikafnya di situ, ibadahnya di situ. Ya, belum ada syariat ju'ilat al-ardu masjidah wa tahura, dijadikan hamparan bumi ini tempat untuk sujud selagi itu memang suci. Ya, yang penting bukan toilet, ya, kalau kandang ya harus dibersihkan dulu dan seterusnya. Nah ini Rahib Bahira melihat terus
setiap kafilah dagang sampai dia menemukan, dan ini ada dalam banyak riwayat, salah satunya riwayat Ibnu Katsir, kemudian Imam At-Tirmidzi di dalam Jami'-nya, ketika ada kafilah dagang dari arah Mekah, ternyata dinaungi oleh awan, kemudian pohon-pohon mengarah ke situ, ya, kepada rombongan itu. Maka ini salah satu tanda yang ada di dalam Taurat dan Injil. Sehingga Bahira pun meminta kafilah itu untuk berhenti dan menjamu mereka, dan kemudian diminta semuanya harus datang, sampai anak kecil yang ikut itu, yaitu Nabi kita satu-satunya bocah saat itu, dan minta kepada pamannya tanda-tanda yang ada di tubuh beliau. Dan ternyata benar ada tanda-tanda kenabian dalam fisik beliau. Oleh karenanya Bahira yakin kelak ini bocah akan menjadi penutup para nabi. Dan daerah Bahira itu daerah sebelum Syam, dan di Syam banyak orang-orang Yahudi. Bahira bilang, aku khawatir kalau bocah ini sampai di Syam, maka orang-orang Yahudi tahu kalau ini calon nabi dan pasti membunuhnya. Oleh karena itu Muhammad usia 12 tahun diminta untuk pulang lagi ke Mekah dan ditemani oleh pamannya Abu Thalib. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.